Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hardian dengan nomor NPM 244010113. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan. Studi tentang organisasi. Hakikat perilaku organisasi. Pada hakikatnya, perilaku organisasi mendasar pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatian pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Kerangka dasar perilaku organisasi. Satu, ada individu-individu yang berlaku. Kedua, organisasi formal atau informal sebagai wadah dari perilaku itu. Pentingnya mempelajari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu cara berpikir. Perilaku organisasi merupakan multidisiplin, terdapat orientasi humanistik yang tampak jelas dalam perilaku organisasi. Dimensi pokok dalam teori organisasi. Pertama, dimensi teknis atau kecakapan. Yang kedua, dimensi konsep atau penggerak dimensi 1. Yang ketiga, dimensi manusia atau berhubungan dengan dimensi 1 dan 2. Perilaku termotivasi. Motivasi merupakan hal yang penting bagi penyelenggaraan organisasi. Pengertian organisasi suatu kesatuan yang kemungkinan kelompok orang mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat dicapainya mengendalikan kemampuannya sendiri. Efektivitas organisasi. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau organizational behavior adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak perseorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi memperbaiki efektivitas organisasi. Definisi perilaku organisasi. Nimron atau S.P. Robbins. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang ditimbulkan oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku manusia di dalam organisasi. Gito Sudarmo. Perilaku organisasi adalah sebagai suatu bidang ilmu yang mempelajari interaksi manusia. Kriteria efektivitas jangka pendek. Efisiensi rasio output dibanding input. Fleksibel kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumber daya dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lama. Kepuasan perasaan karyawan terhadap pekerjaan mereka dan peran di organisasi. Kriteria efektivitas jangka menengah. Persaingan akan tumbuh bersama dengan mutu dan fleksibilitas. Pengembangan usaha-usaha. Kriteria efektivitas jangka panjang. Untuk jangka panjang organisasi yang ingin terus bertahan dapat dicapai jika manajer memenuhi efektivitas jangka pendek dan menengah. Dasar-dasar perilaku individual. Karakteristik biografi, kemampuan, kepribadian, belajar, perilaku organisasi positif. Karakteristik biografis merupakan karakteristik pribadi yang dapat diperoleh dalam berkas personalia dari seorang karyawan seperti usia, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggung, dan masa kerja. Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Beberapa pendekatan mengenai motivasi. Pendekatan tradisional atau dikenal sebagai traditional model of motivation theory. Pendekatan relasi manusia. Pendekatan sumber daya manusia. Teori motivasi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada proses teoris. Yang kedua ada konten teoris. Teori harapan motivasi berkaitan dengan harapan seseorang dan bagaimana mempengaruhi perilaku. Teori menetapkan tujuan. Teori ini menyatakan bahwa tujuan individu dan kepuasan merupakan penentu utama perilaku. Teori keadilan memfokuskan pada perbandingan, tensi, dan perubahannya. Teori penguatan tergantung pada penerapan prinsip pengondisian operan untuk memotivasi orang. Modifikasi perilaku adalah pembelajaran individu dengan pengetahuan di mana ini merupakan pendekatan motivasi yang memakai prinsip pengondisian. Stres dan individu. Tujuan pengajaran. Definisi stres. General Adaptation Syndrome, Stress and Work Model, Physical Improvement Sensor,
individual sensor, group stressor. Stresor organisasi yang berpotensi mencakup kebijakan dan strategi organisasi. Contoh, menyusutkan karyawan, rotasi shift kerja, aturan birokrasi, teknologi canggih, struktur dan desain organisasi. Contoh, sentralisasi dan formalisasi. Konflik ini stop ambiguitas peran, tidak ada kesempatan maju, proses organisasi. Contoh, pengawasan yang ketat, komunikasi satu arah, sedikit umpan balik, kurangnya partisipasi. Kondisi kerja, contoh area kerja bising, panas, dingin, bau, tidak aman, tidak sehat, penerangan kurang. Bab 1. Teori kepemimpinan. Hakikat kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh dan pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Transisi dalam teori kepemimpinan. 1. Pendekatan berdasarkan sifat-sifat kepribadian umum yang memiliki seseorang pemimpin yang lebih besar daripada yang bukan pemimpin. Kedua, berdasarkan pendekatan tingkah laku pemimpin. Ketiga, berdasarkan pendekatan kemungkinan atau situasional. Keempat, pendekatan kepada sifat atau ciri dari suatu perspektif yang berbeda, yaitu mencoba mengidentifikasi seperangkat ciri pemimpin yang menjadi acuan orang lain. Teori kepribadian situasional, suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilaku, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan terbaru dalam kepemimpinan: A. Teori atribusi kepemimpinan. B. Teori kepemimpinan karismatik. C. Kepemimpinan transaksional lawan transformasional. Perilaku kelompok, pengertian kelompok, persepsi organisasi, motivasi, dan interaksi. Definisi kelompok: kumpulan yang terdiri dari dua individu atau lebih yang berinteraksi dan sering bergantungan, yang saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok didefinisikan sebagai dua lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain, yang sama-sama ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kelompok informal. Kelompok informal memberikan fungsi yang paling penting dengan cara memuaskan kebutuhan sosial para anggotanya. Perbedaan antara kelompok dan tim. Kelompok merupakan interaksi untuk membagi informasi dan mengambil keputusan dalam membantu tiap anggota di bidang tanggung jawabnya. Tim kelompok yang bersama-sama karena mempunyai kesamaan karakter. Tim pemecah, tim kerja, pengelola diri, dan fungsional silang. Alasan orang dalam kelompok: yang pertama ada keamanan, kedua status, ketiga penghargaan diri, keempat pertalian, yang kelima kekuasaan, keenam prestasi baik. Konflik organisasi. Munculnya konflik dalam organisasi tidak selalu bersifat negatif. Konflik bisa dijadikan alasan untuk mengadakan perubahan dalam keorganisasian. Tingkat-tingkat konflik, sebab-sebab konflik, situasi-situasi konflik dalam organisasi. Tingkat-tingkat konflik. Konflik intraperorangan, konflik antar perorangan, konflik antar kelompok, konflik antar keorganisasian. Simpulan: konflik merupakan hal yang telak bisa dihindari dalam sebuah organisasi disebabkan oleh banyak faktor yang pada intinya karena organisasi terbentuk dari banyak individu dan kelompok yang memiliki sifat dan tujuan berbeda. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.